Halo, nongkrong di garis lurus bareng gua, Fahri. Kali ini gua bakalan membahas tentang topik yang bisa dikatakan jarang dibahas sih oleh para YouTuber mengenai dinasti politik yang banyak terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sepanjang perkembangan pemilu di Indonesia, terdapat beberapa fenomena politik yang terjadi. Salah satu fenomena yang terjadi yaitu dinasti politik. Dinasti politik mengarah kepada praktek politik yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Dinasti politik biasa digunakan oleh para ahli untuk mendefinisikan suatu siklus kekuasaan yang hanya bergulir dalam lingkaran keluarga tertentu. Munculnya sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil dari sistem politik sentralisasi pada masa Orde Baru. Fenomena dinasti politik tersebut ditandai oleh keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, atau penempatan jabatan-jabatan lainnya. Semakin menguatnya politik kekeluargaan mengindikasikan bahwa adanya raja-raja kecil di daerah semakin memperluas kekuasaan politiknya melalui jaringan-jaringan kekerabatan. Fenomena dinasti politik turut terjadi pada pemerintahan Kabupaten Bogor. Hal itu dapat terlihat dari terpilihnya Ade Yasin yang merupakan adik kandung dari Bupati periode sebelumnya, Rahmat Yasin. Hal itu dapat terlihat dari terpilihnya Ade Yasin yang merupakan adik kandung dari Bupati periode sebelumnya, yakni Rahmat Yasin. Ade Yasin pada saat itu berkontestasi dengan 4 calon bupati lainnya, yaitu Fitri Putra Nugraha, Ade Ruhandi, Gunawan Hasan, dan Ade Wardana Adianta. Kontestasi tersebut berhasil dimenangkan oleh Ade Yasin dan membuatnya menjadi Bupati Bogor. Nah, dengan terpilihnya Ade Yasin, banyak sih dugaan dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa pola yang terjadi dalam pemerintahan Kabupaten Bogor identik dengan pola yang bergantung kepada hubungan kekuasaan pemerintah yang menjabat saat itu dengan hubungan keluarganya. Ini menjadikan Kabupaten Bogor tetap dikuasai oleh satu keturunan terkuat di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu keluarga Yasin. Hal ini dapat terjadi karena keluarga Yasin memiliki latar belakang agama Islam yang kuat. Kabupaten Bogor merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Nama besar keluarga Yasin dengan para tokoh ulama menjadi pengaruh besar dalam mendapatkan dan bisa jadi mempertahankan kekuasaan di Kabupaten Bogor. Nah, sebelum kita berbicara mengenai Ade Yasin, terlebih dahulu kita kenali nggak sih siapa kakak kandung dari Ade Yasin? Ya, Rahmat Yasin. Rahmat Yasin merupakan Bupati Kabupaten Bogor periode 2009 sampai 2014. Selama menjabat 2 periode, ia beberapa kali melakukan tindak pidana korupsi yang dibongkar KPK. Kasus pertama yang menjerat Rahmat Yasin terkait suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektar pada tahun 2014. Ia menerima uang suap sebesar 3 miliar rupiah. Dalam kasus tersebut, Rahmat Yasin divonis penjara 5 tahun 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 KUHP junto pasal 64 KUHP. Nah, setelah menjalani masa hukuman sekitar 5 tahun, Rahmat Yasin dibebaskan bersyarat pada 8 Mei 2019, sedangkan bebas murninya baru di bulan Agustus di tahun yang sama. 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2019, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
Ya, lagi dan lagi kembali memanggil Rahmat Yassin atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tersangka Rahmat Yassin keluar dari gedung KPK Jumat sore setelah menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Ia terbukti menerima uang dari Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD sebesar 8,9 miliar rupiah. Selama menjabat sebagai bupati, uang tersebut digunakan Rahmat Yassin untuk biaya operasional dan kebutuhan kampanye pilkada dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014. Ya, atas perbuatannya tersebut, Rahmat Yassin menerima vonis 2 tahun 8 bulan penjara pada April 2021. Rahmat Yassin terbukti bersalah dan dijerat pasal 12 huruf F dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Belum sampai 2 tahun menjalani masa hukuman kasus keduanya, Rahmat Yassin kembali mendapatkan bebas bersyarat. Ia resmi dibebaskan Selasa 2 Agustus 2021. Tidak berhenti di Rahmat Yassin saja sih, estafet kekuasaan itu dilanjutkan lagi oleh adiknya, yaitu Ade Yassin. Ade Yassin sendiri merupakan anak dari HM Yassin yang merupakan pendiri Partai Ka'bah atau yang bisa kita kenal dengan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bogor. Ia menjabat Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 sampai 2023. Pada saat pemerintahannya, Ade Yassin sempat menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Bogor mengalami kenaikan di tengah pandemi. Wow, prestasi yang cemerlang sih. Pada 2020, terdapat 45 desa tertinggal yang berhasil naik status menjadi berkembang pada 2021. Dengan begitu, Ade Yassin mengklaim sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor sejak tahun lalu. Di balik semerbaknya prestasi yang telah dilakukan oleh Ade Yassin, tepat pada tanggal 27 April 2022, Ade Yassin diringkus oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Ade Yassin terjerat kasus suap terhadap pegawai BPK RI perwakilan Jawa Barat. Dalam hal ini, pelaporan pemerintahan Kabupaten Bogor. Ia divonis 4 tahun penjara. Berdasarkan data LHKPN, Ade memiliki total harta yang bombastik. Kalau menurut gue sih begitu. Dengan kekayaan hingga 4,1 miliar rupiah per Desember 2020. Tidak hanya itu, ia mengaku memiliki tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai 2,29 miliar rupiah. Aset tersebut terbagi dalam 3 kategori. Pertama, tanah seluas 574 meter persegi senilai 1,65 miliar di kawasan Bogor. Kedua, tanah seluas 340 meter persegi dengan nilai 505 juta rupiah. Dan ketiga, merupakan tanah seluas 1590 meter persegi dengan nilai setara 135 juta rupiah. Selain aset tanah, Ade Yassin pun mempunyai kendaraan-kendaraan mewah. Nah, sekarang bisa kita lihat sendiri ya, Ade Yassin udah ditangkap OTT KPK, terus mempunyai harta yang banyak dan berakhir di jeruji besi. Sebelumnya, lu udah tahu gak sih kapan Pilkada Kabupaten Bogor diselenggarakan? Yaps, Pilkada Kabupaten Bogor diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Wah, abis Pilpres banget ya. By the way, lu udah tahu belum siapa-siapa aja kandidat dari calon Bupati Bogor? Nah, ini menariknya. Dari beberapa bakal calon tersebut, terdapat satu nama yang menarik. Siapa emang? Ya, Eli Rahmat Yassin. Eli Rahmat Yassin sendiri merupakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan atau orang-orang mengenalnya ya Partai Ka'bah. Maksud gua P3 atau Partai Ka'bah nggak punya calon lagi ya? Eli Rahmat Yassin merupakan istri dari Rahmat Yassin yang secara notabene merupakan mantan Bupati Bogor sebelum
Ade Yasin yang lagi terjerat kasus korupsi. Nah, kita semua harus pintar memilih siapa sih kepala daerah yang bagus untuk membuat jaya daripada Kabupaten Bogor. Sebab kita bisa menilai seseorang dari apa sih yang dia lakukan selama ini. Nah, perlu diketahui juga, kita mempunyai hak untuk memilih siapapun. Dan jangan sampai kita yang tinggal di daerah Kabupaten Bogor melakukan kesalahan ketiga kalinya. Karena satu suara dari kita akan menentukan kejayaan serta keberhasilan Kabupaten Bogor ke depannya.